40 feet underground and still communicate with us. It should be able to crawl over obstacles and navigate through complete pitch black darkness. It's just not something you can buy off the shelf. One of our reliable sources told us that there's this ancient, mysterious tunnel running 40 feet underground the old city of Jerusalem. And supposedly, if you follow it through, you're going to reach all the way to the Temple Mount. It's 40 feet deep underground and runs directly under the Christ Church compound. The tunnel's width and height are so large, they allow an adult person to go through. There's an interesting passage in Josephus, actually. Shimon Bar Giora, who was one of the rebels at the time, he enters underground passages in the upper city somewhere, and he appears like a ghost in the Temple Mount compound. That is very interesting. Salah satu sumber terpercaya memberitahu Sergio dan Rhoda bahwa ada sebuah terowongan kuno yang misterius, membentang 40 kaki di bawah kota tua Yerusalem. Konon, jika mengikuti terowongan ini, seseorang dapat mencapai Bukit Bait Suci. Sergio dan Rhoda pun segera mencari video tentang terowongan ini di internet, namun mereka tidak menemukan apapun. Seolah-olah hampir tidak ada yang mengetahui keberadaan tempat ini. Namun ada sebuah gereja tua yang dibangun di atas salah satu pintu masuk terowongan tersebut. Pertanyaannya, apakah terowongan itu masih ada hingga kini? Untuk memastikan, mereka menghubungi pihak gereja dan bertanya. Jawabannya ya, pintu masuk ke terowongan itu masih ada. Kini, mereka berencana pergi ke jantung Yerusalem, tepat di bawah salah satu tempat paling suci di dunia, Bukit Bait Suci. Sudah lama diketahui bahwa ada sistem terowongan tersembunyi di bawahnya, yang dulunya digunakan sebagai jalur pelarian rahasia selama penghancuran Bait Suci. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa beberapa lorong bawah tanah ini memiliki ruang tersembunyi yang pernah digunakan untuk menyembunyikan harta Bait Suci termasuk tabut perjanjian. Namun, ada satu masalah besar. Terowongan yang akan mereka jelajahi terletak 40 kaki di bawah tanah dan hampir tidak memiliki oksigen, sehingga terlalu berbahaya bagi manusia untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, mereka membangun sebuah rover berteknologi tinggi yang dapat menjelajah ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Proses perancangan, pembangunan, dan pengujian rover ini memakan waktu 6 bulan, dan kini rover tersebut siap digunakan. Masuk ke kota tua Yerusalem dengan mobil adalah pengalaman pertama bagi mereka. First time in our lives we enter Jerusalem with a car. Biasanya, hanya pejalan kaki dan kendaraan tertentu yang diizinkan masuk. Namun mereka mendapatkan izin khusus dari Christ Church untuk melewati gerbang kuno kota tersebut. Sebelum turun ke dalam terowongan, mereka bertemu dengan Ethan Knapp, seorang ahli di bidang ini sekaligus teman lama mereka, untuk memahami lebih dalam tentang terowongan tersebut dan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Terowongan ini merupakan saluran air yang menghubungkan Istana Herodes dengan Bukit Bait Suci. Namun, mungkinkah terowongan ini juga digunakan sebagai jalur pelarian rahasia? Terowongan ini terletak 40 kaki di bawah tanah, langsung di bawah kompleks Christ Church. Pada zaman Bait Suci kedua, terowongan ini awalnya diduga berfungsi sebagai saluran air untuk mengalirkan air ke area Bait Suci. Namun lebarnya yang cukup besar memungkinkan orang dewasa untuk berjalan melaluinya. Dalam catatan sejarawan Josephus, disebutkan bahwa Shimon Bar Giora, salah satu pemberontak pada waktu itu, menggunakan lorong bawah tanah di kota atas untuk mencoba melarikan diri dari kota. Meskipun gagal, ia kemudian muncul secara misterius di dalam kompleks Bukit Bait Suci saat pengepungan Romawi atas Yerusalem. Apakah mungkin ia menggunakan terowongan rahasia bawah tanah untuk tetap tidak terdeteksi di tengah kehancuran kota? Jika demikian, mungkinkah jalur ini juga digunakan untuk menyelamatkan artefak penting Bait Suci dan menyimpannya di ruang tersembunyi di sepanjang terowongan? Ethan Knapp menambahkan bahwa di dalam terowongan ini, sejauh yang ia ketahui, temuan-temuan arkeologi tertua berasal dari era Romawi.
Ia juga menyebutkan bahwa di lapisan atas, sekitar 5 meter ke atas, ditemukan artefak dari era Bizantium yang menunjukkan bahwa terowongan ini kemungkinan besar ditinggalkan sejak saat itu. Saatnya turun ke dalam terowongan. Akses menuju terowongan ini melalui sebuah poros tua yang ditemukan saat pembangunan gereja pada awal abad ke-19. Begitu melihatnya, Rhoda kagum dan berkata, "Wow, ini luar biasa." Sergio pun menambahkan, "Jadi ini bagian dari poros aslinya dari abad ke-19, dan di bawah sana adalah bagian yang jauh lebih kuno." Ethan mengangguk mengkonfirmasi. Tujuan utama mereka ada dua. Pertama, mendapatkan dokumentasi terakhir tentang terowongan ini yang dilakukan hampir 25 tahun yang lalu, dan mereka tidak dapat menemukan video atau foto dari survei tersebut. Oleh karena itu, mereka ingin membawa kamera beresolusi tinggi untuk mendokumentasikan terowongan ini dan menunjukkan kepada dunia. Kedua, mereka ingin mencari apakah ada ruang tersembunyi yang mungkin terbuka akibat gempa bumi baru-baru ini. Sayangnya, mereka tidak diizinkan turun ke dalam terowongan sendiri karena alasan keselamatan. Terowongan ini berada 40 kaki di bawah tanah tanpa ventilasi yang memadai, sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan ketika para arkeolog turun ke sana 25 tahun yang lalu, mereka harus menggunakan kipas untuk memasukkan udara segar selama 3 hari sebelum memasuki terowongan. Meski demikian, mereka tetap keluar dengan kondisi pucat dan merasa tidak sehat. Jika mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, bagaimana jika mereka mengirimkan robot? Membangun robot penjelajah ini ternyata lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Robot ini harus mampu turun ke kedalaman 40 kaki, tetap terhubung dengan mereka, merayap melewati berbagai rintangan, dan bergerak dalam kegelapan total. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli begitu saja. Satu-satunya pilihan adalah membangun rover mereka sendiri, yang akhirnya memakan waktu setengah tahun. Ketika akhirnya siap digunakan, Sergio tidak percaya bahwa mereka telah menghabiskan 6 bulan untuk membangun rover tersebut. Dan kini, robot itu siap dikerahkan. Dengan penuh ketegangan, Rhoda dan Sergio mengoperasikan rover tersebut. "Oh, ini sangat menegangkan," ujar Rhoda. "Coba kita mundurkan dulu," kata Sergio saat rover sempat tersangkut. Saat mereka mengarahkan rover ke dalam poros, mereka menyaksikan pemandangan luar biasa. "Ini gila," ujar Rhoda sambil berbisik kagum. Di siang hari sebelumnya, mereka sempat bertemu dengan pendeta David Pillage, Direktur Christ Church, yang menyebutkan bahwa ada lebih dari 1 pintu masuk ke terowongan ini. Saat mereka melihat peta, Sergio menanyakan apakah terdapat 3 pintu masuk ke dalam terowongan tersebut. Dan David menanggapi dengan mengatakan bahwa sebenarnya hanya ada 2. Yang satunya mengarah ke sebuah tempat penampungan air, dan mereka masih mencoba mencari tahu keterkaitannya dengan terowongan tersebut. Sebuah laporan menarik yang ditulis oleh William Bartlett pada tahun 1845 mendokumentasikan penemuan terowongan ini. Pada tahun 1840, J.W. Jones ditugaskan membangun Christ Church. Saat menggali untuk fondasi bangunan, ia menemukan sebuah ruang berkubah yang luar biasa. Dalam catatannya, ia menulis, "Saat menggali untuk pilar terakhir, saya menemukan sesuatu yang sangat menarik dan luar biasa. Lantai ubin dengan karakter yang sangat unik. Kualitasnya jauh lebih baik dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya." Saat ia menggali lebih dalam, ia menemukan sebuah pintu dengan proporsi yang sangat baik, yang mengarah ke ruang yang memiliki konstruksi luar biasa dan sangat presisi. Saat penggalian terus berlanjut, ditemukan tangga yang mengarah ke sebuah saluran air besar yang dipahat langsung dari batu. Catatan ini sangat penting karena menjelaskan siapa yang membangun poros ini. John sendiri yang membangun 2 poros batu untuk memungkinkan eksplorasi lebih lanjut. Jadi meskipun poros ini dibuat pada abad ke-18, terowongan aslinya berasal dari zaman Bait Suci kedua. Alright, look at this. 5 megabits resolution. Yes. This is the ancient, this is the modern. Wow.
Di dalam lorong bawah tanah yang gelap dan penuh misteri, sebuah rover perlahan-lahan diturunkan ke permukaan. Rhoda mengawasi dengan cermat. Sudah sampai di tanah, serunya dengan penuh semangat. Sergio mengendalikan kamera dan memastikan semuanya berjalan lancar. Luar biasa, ujarnya. Oke, kita sudah sampai. Tunggu, apa itu? Ethan melihat ke layar dan menyadari sesuatu. Itu kita, ujarnya. Kita sedang melihat ke atas. Rhoda mengangguk. Oh, itu arah ke atas. Ini bangunan dari abad ke-19. Sergio dan Rhoda sama-sama memperhatikan sebuah lengkungan di dinding. Ayo ambil gambar berkualitas tinggi untuk melihatnya lebih jelas, usul Sergio. Saat mereka mengevaluasi gambar, Ethan memperhatikan perbedaan antara struktur lama dan yang lebih baru. Aku bisa melihat di mana bangunan lama berakhir dan yang baru dimulai, katanya. Rhoda penasaran. Di mana? Tanyanya. Ethan menunjuk ke layar. Di bagian ini, kamu bisa melihat garis pemisahnya. Mereka terus bergerak, tetapi medan yang dihadapi semakin sulit. Batu-batu besar menghalangi jalur mereka. Mereka tidak memberitahu kita tentang ini, keluh Sergio. Rhoda memperingatkan agar berhati-hati saat melintasi bebatuan besar itu. Rover harus diarahkan dengan cermat, tetapi tantangan berikutnya segera muncul. Ethan menyayangkan. Rover tersebut mendarat menghadap ke barat. Tujuannya adalah mengarahkannya ke timur menuju Temple Mount atau Bukit Baik Suci. Tapi karena dinding terowongan yang sempit, memutarnya tidak akan mudah. Mereka kemudian mencoba memutar rover itu dengan hati-hati. Ayo sedikit lagi, kata Sergio. Namun tiba-tiba mereka menyadari ada batu besar di depan mereka. Ketika rover mencoba melintasinya, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Batu itu terlalu besar dan rover tersebut kehilangan keseimbangan. Dan pada akhirnya rover tersebut jatuh. Mereka mencoba mengangkatnya kembali. Mereka tidak menyerah begitu saja. Dengan sedikit usaha, rover akhirnya bisa kembali ke jalurnya. Saat mereka terus menjelajah, mereka melihat dinding-dinding yang dibangun di sepanjang lorong. Menurut catatan 25 tahun yang lalu, para arkeolog Simon Gibson dan Raphael Lewis menelusuri lorong ini, ujar Rhoda. Mereka menduga bahwa sebagian lorong ini runtuh akibat gempa bumi. Okay, gently, slowly. Oh gosh. No! It fell. That's what I didn't want to happen. There you go. You pulled it. Going sideways. Right? This is a problem. I think still works. Whew. Camera check. Camera check. Still got battery. All right. How are we gonna go over the... In 1863, when Konrad Schick, a German missionary, architect, and archaeologist, organized an expedition down the tunnel, he notes his colleagues saw stalactites. They were soft and crumbled in his hand. Is that a hole? We're literally trying to look at everything. So our rover has just reached the next vertical shaft, but there's something on the left wall that looks quite different. Could that be a hidden chamber? Possible. Could this really be an entrance to a hidden chamber? An entrance that was possibly exposed by a recently collapsed wall? So we have already established that this tunnel runs through a few water reservoirs that have been repurposed to have this tunnel chiseled out. And then in 2001, Gibson did find an intact water reservoir, a huge one, just a few feet away from this tunnel. Reservoirs, but what prevents one from drying them out and using them for other purposes, such as a hideaway or even to store artifacts? We're continuing to drive the rover towards the Temple Mount.
What is that? Oh boy. This is gonna get interesting. We're giving this a try. I think it's just here and then it's clear again. Try it. To the We'll give it a right? try to the right, yeah. There. That was pretty You quick. can go backwards, but then we can. Unfortunately, Kini mereka menghadapi batu besar yang menghalangi jalan. Sergio mengarahkan rover dengan hati-hati. Namun tiba-tiba rover kembali tersangkut. Ini masalah besar, gumamnya. Mereka mencoba menariknya, tetapi tidak bisa. Rover benar-benar terjebak. The car out there now because it's like so. This is a disaster. Mereka sadar satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan bantuan dari luar. Mereka menghubungi seseorang melalui telepon. "Apakah Meyer ada di sini?" tanya mereka. Jawab seseorang di telepon. "Ya, dia ada tadi." Tidak punya pilihan lain, mereka memutuskan untuk membuka akses ke poros kedua lorong bawah tanah. Dengan menggunakan gergaji mesin, mereka berhasil membuka gembok yang menghalangi jalan masuk. Mereka menurunkan kabel dengan kait, berharap bisa menarik rover ke arah lain dan membebaskannya. Untuk memperjelas situasi, mereka juga menurunkan lampu dan kamera GoPro ke dalam lorong. Namun kegelapan di bawah sana terlalu pekat. "Aku berharap kita punya senter yang bisa menerangi semuanya," kata Rhoda. Mereka kemudian membawa lampu sorot besar dan menurunkannya ke dalam lorong. Akhirnya, cahaya menerangi kedalaman terowongan kuno itu, memperlihatkan pemandangan yang selama ini tersembunyi dalam kegelapan. Apa yang akan mereka temukan di sana? Mungkinkah lorong ini menyimpan rahasia besar yang selama ini belum terungkap? Perjalanan mereka baru saja dimulai. Well, there's boulders, and then it fell over it, and then now it's trying to pull it through the. Yeah, okay. I don't Somebody hold it. Say something. It's stepping up in there. Maybe we can see something. Was the rover still feeding video to the laptop? We had to find out, but at this point, our options were running out.